Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi dimensi 3 pada pertemuan hari ini. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan jarak. Selanjutnya hari ini kita akan membahas terkait dengan sudut. Tadi sudah kita berjaah terkait dengan proyeksi. Selanjutnya silakan untuk menyimak yaitu materi terkait dengan sudut. Sudut. Pemahaman dan pengukuran sudut sangat penting dalam studi arsitektur. Interior suatu ruangan tidak saja unik karena pernak-pernik yang ada dalam ruangan tersebut, tetapi juga karena keharmonisan perancangan sudut dalam ruangan tersebut. Pada bidang datar, sudut hanya bisa dibentuk oleh dua garis yang tidak sejajar. Dalam ruangan dimensi 3, konsep sudut diperluas menjadi: yang pertama, sudut antara dua garis yang berpotongan. Yang kedua, sudut antara dua garis yang bersilangan. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Dan yang keempat, sudut antara dua bidang. Perhatikan di situ, dua garis yang berpotongan terdapat dalam satu bidang. Garis G dan garis H saling berpotongan di titik P, maka sudut antara garis G dan garis H adalah sudut terkecil yang dibentuk dari garis G dan garis H dengan titik sudutnya adalah P. Sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H ditulis seperti ini, sudut GH, sudut antara garis G dengan garis H. Ini ya, ini sudut. Contoh di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut antara ruas AF dan rusuk FC. Perhatikan penyelesaiannya. Nah ini FC, FA atau AF. Tentukan sudut antara rusuk AF dengan FC. Nah ini ya, inilah sudutnya. Besar sudut FA, FC, besar sudut FA dan FC. Ini besar sudutnya. Ini kita beri tanda alfa, atau kita namakan dengan alfa. Maka perhatikan segitiga FAC, segitiga FAC. Panjang FA itu sama dengan 4/2. Ingat, FA ini merupakan diagonal sisi kubus. Maka panjangnya berapa kemarin? A/2. Itu adalah rusuknya 4 cm. Berarti panjangnya adalah 4/2. Kemudian panjang FC juga sama, karena ini merupakan diagonal sisi dari kubus, sehingga panjangnya juga sama, 4/2. Begitu juga untuk AC. AC ini merupakan diagonal sisi dari kubus, maka panjangnya juga sama, A/2. Itu adalah panjang rusuknya 4 cm, sehingga 4/2. Ya, masih ingat ya, bahwa untuk diagonal sisi itu panjangnya adalah A/2, sedangkan diagonal ruang itu panjangnya adalah A/3. Untuk
kubus atau persegi. Karena semua panjangnya sama, maka segitiga FAC berarti sama dengan segitiga apa? Sama sisi. Sehingga semua sudut segitiga sisi sama sisi adalah 60 derajat. Nah, sehingga artinya sudut FA, FC itu atau sudut alfanya nilainya sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut antara dua garis yang bersilangan. Jika dua garis G dan H bersilangan, maka garis G dan H tersebut berada dalam bidang yang berlainan. Kita dapat memperoleh sudut antara garis G dan H dengan cara menggeser salah satu garis G atau H atau kedua garis G dan H sehingga kedua garis terletak pada bidang yang sama. Nah, tadi ya. Dengan demikian, kedua garis G dan H akan saling berpotongan. Sudut yang terbentuk setelah pergeseran antara sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, ini ya, ini adalah sudut antara garis G dan garis H. Ini. Contoh di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Tentukan sudut antara garis DH dan garis EC. Nah, perhatikan ilustrasinya. Sudut antara garis DH dengan garis EC. Dan kita tarik di sini garis DH ke sini. Sehingga sudut yang terbentuk antara garis EC dengan garis DH adalah ini. Yaitu sudutnya adalah EPQ. EPQ. Nah, ini ya, atau kita beri nama alfa. Kemudian perhatikan segitiga EPQ di situ. Panjang EP itu adalah setengah dari EC. Panjang EQ itu adalah setengah dari EG. Nah, panjang EG itu adalah 4/2 karena merupakan diagonal sisi. Sehingga panjang panjang EQ itu nilainya sama dengan 2/2. Panjang QP merupakan setengah dari panjang DH atau AE atau setengah dari rusuk kubus ABCD EFGH. Maka panjangnya PQ itu sama dengan 2 cm. Selanjutnya kita akan menentukan yaitu besar sudutnya. Ingat, kalian lihat segitiga EPQ di sini tegak lurus pada Q. Tegak lurus pada titik Q di sini. Artinya EP ini merupakan garis miring, sedangkan EQ dan PQ merupakan garis yang saling tegak lurus. Untuk menentukan besar sudut alfanya, kita gunakan yaitu dengan aturan tan. Ingat,
untuk segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri. Untuk sin alfa, bagaimana rumusnya? Demi, sami, desa. Sin alfa itu adalah demi sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk cos alfa itu desa. Depan, sami, samping dibagi miring untuk cos alfa. Sedangkan tan alfa itu adalah depan dibagi samping. Demi, sami, desa. Karena di sini yang sudah diketahui adalah panjang EQ dan juga PQ, maka kita gunakan apa? Sisi depan dibagi sisi samping. Ingat, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Sehingga EQ ini sebagai sisi depan, sedangkan PQ ini sebagai sisi samping. Sisi depan dibagi sisi samping, berarti kita menggunakan apa? Tan alfa untuk menentukan besar sudutnya. Nah, yaitu EQ dibagi QP atau PQ. EQ panjangnya adalah 2/2, sedangkan QP itu panjangnya adalah 2. Maka nilai dari tan alfa itu adalah akar 2. Akar 2 berarti berapa besar sudutnya? Yaitu kita gunakan arcus tan akar 2. Maka nilainya sama dengan 54,774 derajat. Nah, karena akar 2 ini bukan merupakan sudut istimewa, nah, karena akar 2 ini bukan merupakan sudut istimewa, maka kita menentukannya dengan kalkulator. Nah, silakan yang memiliki kalkulator yang lengkap, itu kalian ketikkan di situ arcus tan akar 2, maka akan muncul nilai 54,74 derajat. Sehingga artinya sudut alfanya itu sama dengan 54,74 derajat. Berikutnya adalah sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang. Nah, perhatikan di situ, ambil garis G dan bidang V tidak saling tegak lurus. Kita dapat memproyeksikan garis G ke bidang V untuk memperoleh garis G aksen. Bila diupayakan garis G dan G aksen berpotongan, maka diperoleh sudut lancip antara garis G dan G aksen. Nah, sudut tersebut merupakan sudut antara garis G dan bidang V. Nah, ini ya. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya. Di garis G, kemudian kita proyeksikan ini G aksen. Sudut itu adalah sudut alfa, ini merupakan sudut di antara garis G dan garis G aksen. Ini. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk R cm. Tentukan sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Nah, perhatikan penyelesaiannya.
AH dan bidang BDHF. Perhatikan cara menentukan sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Besar sudut AHB itu merupakan sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Jadi kita proyeksikan di sini titik A, kita tarik tegak lurus terhadap bidang BDHF sehingga HP ini merupakan garis proyeksi dari AH atau HA. Maka sudut antara garis AH dengan bidang BDHF itu sama dengan AHB. Sini AHB ini adalah sudut antara garis AH dengan bidang BDHF. Sekarang perhatikan segitiga AHP. Panjang AH itu adalah R akar 2. Panjang AH itu adalah R akar 2. Karena merupakan diagonal sisi. Rusuknya adalah R, berarti R akar 2. Panjang dari AH. Panjang dari AP. AP di sini panjangnya adalah setengah dari AC. AC juga merupakan diagonal sisi dari kubus. Maka panjang AP adalah setengah R akar 2. Karena panjang AC-nya adalah R akar 2, maka panjang AP adalah setengah R akar 2. Maka untuk menentukan di sini besarnya sudut alfanya atau AHP itu adalah apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Karena yang diketahui adalah sisi depan. Nah, perhatikan segitiga AHP, siku-siku di P. Yang diketahui adalah sisi depan AP dengan sisi miringnya AH. Maka untuk menentukan besar sudutnya kita gunakan apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Berarti kita menggunakan sin alfa. Nah ini ya, menggunakan sin alfa. Sisi depan dibagi sisi miring. Karena yang baru diketahui sisinya adalah sisi depan dan sisi miring. Maka panjangnya berapa? Yaitu AP sisi depan dibagi sisi miring AH. Sisi depannya adalah setengah R akar 2, sedangkan sisi miringnya adalah R akar 2. Ini adalah setengah R akar 2, sini adalah R akar 2. Maka R dibagi R sama dengan 1, setengah akar 2 dibagi akar 2. Masing-masing akar 2 dibagi akar 2 juga sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya sama dengan setengah. Sehingga kesimpulannya sudut AHB itu nilainya sama dengan setengah. Sin yang bernilai setengah. Nah, karena merupakan sudut istimewa, mungkin bisa langsung atau gunakan kalkulator, yaitu arkes sin setengah. Nah, maka akan didapatkan bahwa besar sudutnya adalah 30 derajat. Sehingga artinya bahwa sudut antara garis AH dengan bidang BDHF itu sama dengan 30 derajat. Nah, mungkin ini sedikit materi dari kami untuk sudut. Nah, kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian pelajaran pada hari ini. Insya Allah kita nanti lanjutkan
pada pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.